Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengolahan analisis lahan kritis dengan menggunakan FCD dengan wilayah studi Kabupaten Klaten. Berikut merupakan hasil pengolahan dari analisis lahan kritis menggunakan FCD Kabupaten Klaten yang dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas yang paling rendah yaitu kelas 1 yang merupakan kerapatan tajuk urutannya yang paling rendah. Kemudian ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Pada kelas 5 warnanya semakin pekat menunjukkan bahwa kerapatan tajutannya semakin banyak. Berdasarkan tabel dan diagram distribusi FCD Kabupaten Klaten, dapat dilihat bahwa klasifikasi FCD Kabupaten Klaten didominasi dengan kelas 3 yang kerapatan tajutannya sedang, dengan sebaran luasnya sebesar 17.680,967 hektar dengan persentase sebesar 26%, yang mana pada daerah tersebut merupakan area permukiman. Secara keseluruhan, sebaran kerapatan tajuk hutan Kabupaten Klaten terdistribusi dalam 5 kelas yang berbeda. Kelas 3 milik wilayah proporsi sebaran yang paling besar, yang diikuti dengan kelas 2 dan 4. Kelas dengan kerapatan tajuk hutan terendah kelas 1 dan tertinggi kelas 5 memiliki luas yang relatif lebih kecil dibandingkan kelas yang lainnya, yaitu dengan sebaran persentasenya sebesar 13% dan 15%. Di sini saya akan melanjutkan pengolahan potensi kebakaran hutan dan lahan wilayah studi Kabupaten Banjar.
Berikut merupakan hasil pengolahan dari potensi kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Banjar yang dibagi menjadi 7 klasifikasi, yaitu pertumbuhan kembali vegetasi pasca kebakaran tinggi, pertumbuhan kembali vegetasi pasca kebakaran rendah, tidak terbakar, rendah, sedang sampai rendah, sedang sampai tinggi, dan yang terakhir yaitu tinggi. Berikut merupakan interpretasi dari potensi bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Banjar. Berikut merupakan klasifikasi dan juga luasannya. Berikut merupakan distribusi persebaran dalam bentuk persen yang divisualisasikan dalam bentuk diagram. Berdasarkan data yang sudah diolah menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sangat serius dan meluas. Mayoritas area yang dianalisis sebesar 66% mengalami kebakaran dengan tingkat keparahan sedang hingga tinggi. Angka tinggi pada 40% yang sangat dominan mengindikasikan adanya insiden kebakaran berskala besar atau sangat merusak. Meskipun ada area yang tidak terbakar, proporsinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan area yang terdampak. Penyebab kebakaran bisa dipicu karena adanya lahan gambut kering yang ada di Kabupaten Banjar. Saat musim kemarau yang panjang, gambut menjadi sangat kering dan sangat mudah terbakar, yang bisa menjadikan sebagai bahan bakar yang sangat efektif dan sulit dipadamkan. Hal ini menjelaskan mengapa ada persentase pertumbuhan kembali vegetasi pasca kebakaran rendah, karena gambut yang terbakar sulit untuk pulih. Melihat dominasi kategori tinggi dan sedang hingga tinggi, serta adanya pertumbuhan kembali vegetasi pasca kebakaran rendah, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama kebakaran di Kabupaten Banjar kemungkinan besar adalah dari adanya aktivitas manusia, khususnya pembakaran lahan untuk pembukaan lahan atau pertanian atau perkebunan, yang diperparah oleh kondisi lingkungan yang kering akibat musim kemarau, terutama di area lahan gambut. Baik, di sini saya akan melakukan pengolahan bencana kekeringan dengan wilayah studi Kabupaten Klaten. Itu merupakan hasil pengolahan dari potensi bencana kekeringan Kabupaten Klaten yang dibagi menjadi 5 kelas, yaitu normal, kekeringan ringan, kekeringan sedang, kekeringan berat, dan kekeringan sangat berat. Berikut merupakan potensi kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Berikut merupakan kelas dan juga luas persebarannya. Berikut merupakan persentase dari distribusi persebaran luas kekeringan yang ada di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data yang sudah diolah pada Kabupaten Klaten, sekitar 63% dari total wilayah mengalami kekeringan pada tingkat berat hingga sangat berat. Angka ini sangat tinggi dan mengindikasikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor.
hanya sedikit sekali area yang tidak terdampak kekeringan. Proporsi yang sangat besar pada kategori kekeringan berat dan sangat berat mengindikasikan dampak signifikan yang mungkin terjadi pada berbagai sektor, terutama pertanian dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Klaten, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah, kekeringan yang dominan pada level berat dan sangat berat sangat mungkin disebabkan oleh kombinasi dari musim kemarau yang sangat panjang atau juga curah hujan yang jauh di bawah normal, manajemen sumber daya air yang mungkin belum optimal di beberapa area, atau adanya deforestasi atau kerusakan lingkungan di daerah hulu yang mempengaruhi ketersediaan air. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.